Selamat pagi, Shalom. Selamat datang di kelas saya di mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di pertemuan sebelumnya saya telah membahas bagaimana kontrak perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Hari ini saya akan membahas terkait dengan rancangan pembelajaran semester mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar yang akan kita pelajari di 1 semester ini terkait dengan mata kuliah IAD. Rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar pada program studi Teologi Kristen, di mana ini memiliki bobot SKS 2, di mana ada berbagai macam unsur terkait dengan capaian pembelajaran lulusan, di mana mahasiswa mampu menemukan suatu permasalahan lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka masing-masing, serta menganalisis penyebab, dampak, cara penanggulangannya, serta apa yang bisa dia lakukan untuk mencegah maupun mengatasi masalah tersebut, sehingga mahasiswa mampu menganalisa ekosistem apa saja yang ada di sekitar tempat tinggal mereka, menganalisis pula dalam bentuk makalah. Analisis tersebut akan dibuat berupa makalah, baik itu 10 sampai 15 halaman. Oke, jadi kemampuan akhir tahapan memenuhi kemampuan akhir tahapan capaian pembelajaran lulusan ialah yang pertama, mampu menganalisis tentang perkembangan alam pikiran manusia. Yang kedua, mampu menguraikan tentang terbentuknya bumi dan alam semesta maupun tata surya. Yang ketiga, mampu menguraikan tentang keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Yang keempat, mampu menguraikan tentang makhluk hidup dan ekosistem alami. Yang kelima, mampu menganalisis peran dan dampak dari ilmu alamiah dan teknologi terhadap kehidupan. Yang keenam, mampu menganalisis ilmu alamiah dan teknologi masa depan sehubungan dengan kelangsungan hidup manusia. Dan yang ketujuh, mampu memahami dan memiliki wawasan tentang isu-isu global, lingkungan nasional, dan maupun kearifan lokal. Jadi ini adalah kemampuan akhir pada capaian pembelajaran lulusan mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Lanjut materi pembelajaran. Jadi adapun materi pembelajaran selama 1 semester ke depan ialah yang pertama yaitu pengenalan outline mata kuliah. Inilah pengenalan outline mata kuliah terkait dengan kontrak perkuliahan kita juga yang setelah saya jelaskan. Masuklah pada materi yaitu pengantar ilmu alamiah dasar. Jadi apa saja yang akan kita bahas dalam pengantar ilmu alamiah dasar di pertemuan ketiga, yaitu pada perkembangan alam pikiran manusia. Nanti akan saya rangkap pada pengantar ilmu alamiah dasar, masuklah pada perkembangan alam pikiran manusia, perkembangan dan pengembangan IPA, bumi dan alam semesta, keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya, bumi dan alam semesta, keanekaragaman hidup dan persebarannya, makhluk hidup dan ekosistem alami, UTS maupun sumber daya alam lingkungan, masalah kependudukan dan lingkungan hidup, macam-macam polusi dan bahayanya, IPA dan teknologi bagi kehidupan manusia, perkembangan teknologi penting dan perkembangan teknologi kearifan lokal, serta isu-isu lingkungan. Lalu kita akan UAS. Jadi ini adalah materi pembelajaran kita, adik-adik sekalian. Nah, adapun bahan kajian kalian yang akan kita pelajari yaitu ada pada proses kemampuan akhir tiap pembelajaran.
Yang pertama yaitu kalian mampu menganalisis hakikat dari ruang lingkup ilmu alamiah dasar. Jadi di pengantar itu kalian menganalisis hakikat ruang lingkup ilmu alamiah dasar. Jadi bahan kajian yaitu perkembangan pola pikir manusia sebagai kelompok bermasyarakat. Jadi metodenya itu masih ceramah tuh, yaitu selama 100 menit, kurang lebih 100 menit kita akan berdiskusi bersama. Jadi kalian mungkin deskripsi tugasnya membuat video terkait dengan perkembangan alam pikiran manusia. Manusia yang bersifat unik, rasa ingin tahu manusia, yang mempercayai terkait dengan mitos, mistis. Jadi ini akan kita bahas selama setiap pertemuan. Masuk lagi pada pertemuan kedua, mampu menguraikan perkembangan alam pikiran manusia seperti apa, jadi hakikat manusia seperti apa, sifat dan perkembangan fisik sifat pikiran manusia itu seperti apa. Lanjut lagi kepada pertemuan ketiga, mampu menganalisis perkembangan dan pengembangan IPA. Jadi ada metode ilmiah perkembangan IPA dan ruang lingkup IPA. Jadi kalian mencari isu indera manusia, pemanfaatannya seperti apa, perkembangan IPA dan ruang lingkupnya seperti apa. Jadi kalian akan membahas terkait dengan itu. Masuk pada pertemuan lagi yang keempat, yaitu mampu menguraikan dan mengenal bumi maupun alam semesta. Membuat makalah, alam semesta dan proses terbentuknya galaksi, tata surya. Jadi inilah yang kita pelajari, mengapa kita penting belajar terkait dengan ilmu alamiah dasar. Masuk pada pertemuan kelima sampai pertemuan ketujuh, menganalisis keanekaragaman makhluk hidup, menguraikan dan memahami makhluk hidup dan ekosistem. Mahasiswa mampu menguraikan sumber daya alam dan lingkungannya. Jadi ada klasifikasi dari sumber daya manusia, lingkungan hidup, apa-apa yang bumi perlukan, keanekaragaman yang ada, persebaran yang ada, sejarah perkembangan makhluk hidup. Jadi kalian akan mempelajari itu pada materi ilmu alamiah dasar. 8, 9, 10, jadi 8 itu masuk pada di ujian UTS. Jadi perangkapan dari pertemuan ke-8 maupun 9 itu akan sama, yaitu menguraikan terkait dengan prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Bagaimana menguraikan ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia. Masuklah pada peradaban manusia, perkembangan teknologi, pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup. Masuk pada pertemuan ke-10, yaitu tentang pengaruh manusia dan lingkungan, teknologi masa depan. Pertemuan ke-11, macam polusi dan bahayanya. Jadi pertemuan ke-12 terkait dengan bioteknologi, perkembangan teknologi penting, masuklah bioteknologi, teknologi informasi dan komunikasi, teknologi kearifan lokal. Ke pertemuan 13 terkait isu-isu lingkungan, jadi isu global, bagaimana nasional, dan dampaknya seperti apa. Masuk pertemuan ke-14 terkait dengan isu lingkungan lokal. Nah, itu 14 akan saya rangkap menjadi 15 di pertemuan ke-15, lalu pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Jadi kalian mampu, kalian tidak usah takut dulu, jangan tegang, santai saja, tetap menjalankan tugas kalian untuk mengikuti ujian akhir semester maupun UTS, yaitu dengan maksimal absensi kalian 75%. Barulah kalian boleh ikut ujian tengah semester maupun UTS. Adapun buku yang saya pakai di mata kuliah ilmu alamiah dasar, yaitu ada 3 yang wajib kalian punya. Kalau kalian bisa juga mencari e-booknya, yaitu terkait dengan ilmu alamiah dasar oleh Jasin Maskuri. Itu saya pakai, maupun yang saya sering pakai juga yaitu yang ini, Dotrandes Iwayan Suja, ilmu alamiah dasar, diterbitkan oleh Geraha Ilmu Yogyakarta 2014. Buku tambahannya itu ada di IAD, ISD, dan IBD. Selebih dari itu kalian boleh mencari materi terkait dengan ilmu alamiah dasar bebas.
karena kita akan lebih sering diskusi bagaimana terkait dengan ilmu alamiah dasar. Nah, deskripsi tugas, jadi adik-adik sekalian, deskripsi tugas yang saya nilai yaitu terkait dengan partisipasi kelas. Bagaimana keaktifan memberikan kontribusi pemikiran, baik berupa pertanyaan maupun komentar dalam suasana bebas resiko. Artinya, baik itu di dalam YouTube, kalian memberikan komentar di dalam grup kelas, you can free to comment in my channel, in my group WhatsApp, up to you. Because itu adalah tingkat keaktifan kalian. Bagaimana kalian mampu memberikan kontribusi pemikiran kepada mata kuliah ilmu alamiah dasar. Masuk lagi kepada tugas harian. Tugas harian tidak setiap pertemuan diberikan. Jadi tugas saya di tugas harian itu tidak setiap pertemuan. Jadi ada pertemuan-pertemuan tertentu yang saya akan berikan tugas. Nah, terkait dengan makalah, jadi mahasiswa mampu menemukan suatu permasalahan lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka, masing-masing kalian menganalisis penyebab dampak cara penanggulangannya seperti apa yang kalian lakukan, bagaimana pencegahannya, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Jadi kalian, mahasiswa mampu menganalisis ekosistem apa aja yang ada di sekitar tempat tinggal kalian, sehingga kalian membentuk makalah 10 sampai 15 halaman. Nah, jadi standar penilaian atau evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ilmu alamiah dasar yaitu kehadiran dan partisipasi kelas 20% setiap pertemuan, tugas-tugas tidak diberikan setiap pertemuan itu random 30%, ujian tengah semester 25%, di pertemuan ke-8 ujian semester akhir yaitu 25%. Jadi ujian tengah semester maupun ujian akhir semester itu bobotnya sangat tinggi teman-teman. Jadi ada 25%. Jadi saya sangat harap itu dapat kalian lakukan jika kalian mampu mencapai absensi dan partisipasi kalian selama 20% di setiap pertemuan. Tugas-tugas 30%, masuklah tugas individu, tugas kelompok, ya. Itu adalah standar penilaian dari evaluasi pembelajaran di mata kuliah saya di ilmu alamiah dasar. Nah, adapun standar proses maupun strategi pembelajaran pada mata kuliah ilmu alamiah dasar yaitu mencapai kompetensi. Untuk mencapai kompetensi, mata kuliah menggunakan 2 target. Jadi ada 2 target. Yang pertama produk pembuatan makalah, yang kedua tugas rumah, yang kedua proses menggunakan strategi active learning seperti cuper, curi perhatian. Jadi saya melihat bagaimana kalian berinteraktif dengan saya, dengan teman-teman kalian, meta plano session, index card, match, question student have 1 minute paper, and strategi lain biasa ditambahkan seiring dengan berjalannya proses pembelajaran. Untuk lulus mata kuliah ilmu alamiah dasar, maka kehadiran mahasiswa minimal 75%, termasuklah sakit, izin, dan tanpa alasan. Batas kelas saya, jika kalian tidak hadir tanpa keterangan, itu hanya 3 kali. Jadi 3 kali itu kalian tanpa izin, maka itu udah pasti lewat dari 75%. Kalian tidak akan mencapai 75% untuk sebagai syarat kalian bisa ikut UTS maupun UAS. Nah, dosen dan mahasiswa berpakaian rapi. Artinya kalian harus berpakaian rapi. Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kesepakatan dosen dan mahasiswa. Ini adalah rule-nya. Jadi setiap pertemuan di IAD ini kita berpedoman dengan ini. Hal-hal yang kurang jelas dapat kalian tanyakan di kelas maupun di kampus atau dengan kontak WhatsApp saya. Mahasiswa bisa mencari bahan kuliah dan buku pegangan baik itu internet, tugas rumah maupun tugas pembelajaran di kampus. Biasakan bekerja sesuai rencana, jadwal, jangan menunda-nunda pekerjaan. Oke, adik-adik sekalian, bersungguh-sungguhlah kalian kuliah online. Meskipun bukan juga kuliah online, kalian harus bersungguh-sungguh karena apalagi pada masa pandemi sekarang ini, kuliah online itu sudah pasti sangatlah banyak. Jadi, kalian tidak boleh mempersulit diri kalian. Kalian harus bersungguh-sungguh kuliah. Oke? Karena kuliah online ini jauh lebih ribet. Itu
jaringan, semuanya banyak kendalanya. Namun jika kalian bersungguh-sungguh dan memang betul-betul bersemangat untuk kuliah, maka tidak ada kendala akan hal itu. Kami pun juga sebagai seorang dosen juga memiliki tanggung jawab yang besar. Bagaimana kita juga mencari jaringan, membuatkan bahan ajar. Apalagi kalian tahu teman-teman, saya lagi pelatihan Latsar sehingga waktu saya sangat banyak tersita, sehingga saya harus memberikan solusi terbaik bagaimana bisa mengajar kalian dengan efektif. Saya berharap kalian bersungguh-sungguh kuliah pada mata kuliah ilmu alamiah dasar karena nilai kalian yang mencari, saya yang memfasilitasi. Oke, dan malas untuk kuliah online, maka saya tidak akan memberikan perbaikan nilai di semester ini. Oke, cukup jelas ya. Sekian dari saya. Selamat pagi. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.
proses pembelajaran. Jadi ini adalah proses dari strategi pembelajaran di jangan dulu pikirkan yang itu, bagaimana artinya